Hai guys, kembali lagi bersama saya di Sampau Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Sampau Film akan mereview sekaligus membahas film yang berjudul Free Guy. Film ini dirilis di tahun 2021. Free Guy merupakan film bergenre aksi komedi. Kisah dari film ini akan mengikuti kehidupan dari seorang pria biasa bernama Guy yang tinggal di kota bernama Free City. Meski tidak begitu banyak kegiatan menarik yang ia lakukan, Guy merasa cukup puas dengan kehidupan sebagai teller dari sebuah bank. Sekalipun di sekelilingnya terdapat banyak kejadian janggal dan spektakuler, ia tidak begitu terpengaruh dengan semua itu. Namun kehidupan yang ia terima secara mentah-mentah itu berubah seketika dirinya dihampiri oleh seorang wanita bernama Millie. Dari pertemuan keduanya, Millie menjelaskan bagaimana Guy sebenarnya tidak lebih dari seorang karakter sampingan dalam sebuah game open world. Hal ini pun menghancurkan bayangan Guy akan kehidupan yang ia rasa sudah sempurna. Sialnya, sebelum ia bisa terbiasa dengan kenyataan yang baru, Millie menginformasikan kepadanya bagaimana pencipta dari game tersebut ingin menghancurkan dunia game. Alhasil, bersama dengan Millie, Guy pun harus belajar untuk menerima kenyataan dan menjadi seorang pahlawan bagi kawan-kawannya. Apakah ia berhasil mengubah nasib penduduk Free City? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berkacamata. Panggil saja Asep. Asep terlihat sangat gigih dalam mengendarai mobil, bahkan melebihi kehebatan Johnson. Saat menyetir, Asep pun bisa membanting setir mobil sambil menembak. Entah apa yang Asep tembak masih kurang jelas. Terlihat di kota ini sangat barbar dan kacau seperti halnya War 5 vs 5 di Mobile Legends. Scene digantikan kepada pria yang terlihat begitu semangat walaupun baru bangun dari mimpi basahnya. Pria ini bernama Guy. Setiap pagi Guy selalu memulai harinya dengan secawan kopi, yang menurutnya kopi itu adalah kopi paling nikmat di kota tersebut. Guy ini manusia yang sangat ramah dengan semua orang yang ia jumpai. Setelah membeli secawan kopi, Guy pun langsung pergi ke kantor, yang dimana Guy ini adalah seorang karyawan bank. Perjalanan Guy tidak sendiri. Guy ditemani oleh seorang security yang bernama Budi. Budi adalah security di kantor Guy bekerja. Di sela perjalanan mereka, Guy berjumpa abang-abang yang sedang ribut sampai memecahkan kaca dari sebuah toko. Namun hal itu terlihat sangat biasa saja di kota ini. Seperti halnya pegawai bank lainnya, Guy selalu melayani orang yang datang ke bank itu dengan sangat ramah. Tapi Guy di sini merasa sangat iri dengan kebahagiaan pasangan tua itu yang terlihat sangat bahagia. Sedangkan ia selalu mencari-cari pasangan yang sesuai tipenya. Tapi sayang, menurutnya kota itu tidak memiliki cewek yang sesuai dengan tipenya. Maklum, selera Guy cukup tinggi ya. Di sela curhatan Guy dan Budi, datanglah perampok. Hal ini biasa terjadi, bahkan bisa dibilang setiap hari di kota ini. Memang selalu dikunjungi perampok di bank itu. Sang pemilik bank menyuruh semuanya untuk tenang dan jangan berusaha menjadi pahlawan. Di sela perampok itu beraksi, Guy dan Budi pun masih melanjutkan obrolan dengan sangat santainya. Scene pun berganti kepada seorang wanita. Dia bernama Melly. Terlihat Melly di sini sedang bernegosiasi dengan seorang pria yang menggunakan topeng, yang dimana pria ini ingin mengantarkan sebuah konten video. Pria itu penasaran dan bertanya apa pentingnya video itu untuknya. Melly pun serentak mendodong senjatanya karena ia tidak suka ditanya tentang urusan dirinya. Dan tololnya, si topeng malah gak bisa dibilang. Karena kebodohannya, si topeng ditembak dan modar. Scene langsung dipindahkan lagi ke Guy yang tidak sengaja berpas-pasan dengan seorang wanita yang ia yakini bahwa itulah tipenya. Dan Guy terlihat melongo karena baru pertama kalinya ia melihat cewek idaman hatinya di kota itu. Wanita itu berjalan sambil menyanyikan sebuah lirik lagu, dan Guy pun langsung pedenya mengatakan bahwa itu adalah lagu kesukaannya. Di saat Guy melongo, Budi yang berada di sampingnya pun berusaha menyadarkan Guy. Guy pun lepas dari pelongoannya sambil memberitahu Budi bahwa itu adalah wanita tipenya. Budi pun menyangkalnya karena wanita itu berkacamata sedangkan Guy dan Budi tidak.
Di sini bisa kita pahami bahwa orang yang menggunakan kacamata itu memiliki derajat yang lebih tinggi sedikit dan hanya mau bicara dengan orang yang juga memiliki kacamata. Kenapa? Bentar lagi saya jawab. Ketika Guy mencoba mengejar dan memanggil-manggil wanita tersebut, dan tiba-tiba, ya, ternyata ini hanyalah sebuah game. Dunia yang Guy tempati sekarang adalah sebuah game yang membuat kita bisa membedakan player dan bot, yaitu dengan cara melihat apakah karakter menggunakan kacamata atau tidak. Jika menggunakan kacamata, berarti dia player. Karena Guy tidak menggunakan kacamata, berarti dia karakter bot. Aneh bukan? Scene berpindah lagi ke Guy yang melalui harinya dengan bekerja sebagai karyawan bank. Dan seperti biasanya, bank itu selalu didatangi perampok dengan mengenakan kacamata. Ketika perampok itu masuk, semuanya langsung ngepron. Tak disangka mata Guy terarah ke wanita yang kemarin ia jumpai, yang tak lain adalah Melly. Guy pun mulai memikirkan untuk meminjamkan kacamata dari perampok itu, dan Guy berusaha merontak. Serentak itu membuat semua orang yang ada di bank itu sangat terkaget-kaget dengan aksi Guy. Seolah sifat heroik yang Guy lakukan itu adalah sebuah pelanggaran di kota ini. Dan tiba-tiba, ya, Guy yang awalnya hanya ingin meminjamkan kacamata tak sengaja menembak perampok itu sampai modar. Guy pun merasa perampok itu hanya kelelahan saja dan memerlukan waktu untuk tidur dan istirahat sejenak. Guy langsung membawa kacamata itu dan keluar dari bank. Guy yang mulai menggunakan kacamata telah dirampasnya. Ia pun merasa bingung dengan efek dari kacamata tersebut. Di tengah kebingungannya, Guy pun terlihat sangat menikmati semua ini. Mulai dari sinilah kehidupan Guy berubah. Singkat cerita, scene berpindah ke sebuah kantor, yang dimana ternyata kantor itu adalah pusat dari game tersebut. Di sini terlihat seorang pengelola game. Panggil saja dia Hanky. Hanky di sini merasa kebingungan. Kenapa bisa kacamata player direbut seorang non-player? Dan itu sangat mustahil. Dan di samping Hanky ini, panggil saja dia Anto. Anto menganggap bahwa Guy adalah bot yang noob dan menyuruh Hanky untuk melenyapkan Guy seumur hidup agar semuanya beres. Hanky pun menjawab bahwa itu semua sudah ia coba, tapi Hanky tidak bisa melacak orang yang meyakinkan karakter Guy itu. Dan Hanky juga mengakui bahwa Guy adalah bot yang hebat. Kemudian Hanky dan Anto pun login ke dalam game dengan menjadi seorang polisi. Setelah masuk ke dalam game, baku hantam pun terjadi antara player pro melawan bot. Guy pun mencoba melarikan diri karena merasa tidak mampu Godland 1 versus 2, sedangkan dirinya baru level 1. Karena Guy masih cupu dalam menggunakan skill dan ultinya, Guy pun terlihat sangat kesulitan lari dari kejaran dua player itu. Kemudian si Anto, sang polisi kelinci, merasa bosan dan mengeluarkan ultinya dengan mengeluarkan anak tangga untuk mengejar Guy yang sudah duluan terbang ke atas. Anto terlihat sangat pede dengan skillnya. Guy pun tidak mau mati konyol. Dia mencoba lari ke tepian bangunan dan bermaksud ingin menangkap sebuah tali. Tapi dikarenakan Guy adalah bot yang perlu waktu lebih untuk jadi pro, dia pun kepleset. Untungnya Guy cepat menekan skill 2-nya. Guy pun selamat dari kecelakaan yang hampir saja membunuh dirinya. Ketika Guy merasa tidak bisa mati seperti skill Argus, dan tiba-tiba, dan setelah merasa selesai menyingkirkan Guy, Hanky dan Anto pun keluar dari game. Singkat cerita, scene berpindah ke Melly. Melly di sini terlihat sedang mengintai sebuah rumah yang ada di sebuah tebing. Entah apa maksud dan tujuan Melly, tapi tiba-tiba, What are we looking at? ternyata si Guy sudah lama mengikuti Melly. Guy pun mengatakan bahwa dia bukanlah musuh, dia hanya ingin mengikuti Melly saja. Karena hal itu, posisi mereka pun disadari oleh para penjaga. Tembakan pun langsung dihujankan ke Melly dan Guy. Namun Melly tidak tinggal diam, dia juga melakukan perlawanan. Tapi Melly merasa tidak akan mampu melawan penjaga sebanyak itu. Melly pun langsung mengambil senjata dan membuka pintu teleport. Melly dan Guy pun berpindah tempat, tapi bukan berpindah dimensi. Melly merasa kesal karena Guy telah mengacaukan misinya. Guy bukannya merasa bersalah, malah Guy bingung. Kenapa tiba-tiba mereka berpindah tempat? Melly pun mengatakan, apakah kau bingung dengan senjata teleport? Dan Melly pun mengatakan, dasar noob, makanya banyak-banyak belajar item. Singkat cerita, Melly dan Guy pun masuk ke sebuah ruangan, yang dimana itu adalah base camp dari Melly.
Disitulah Melly menyimpan semua senjatanya. Melly mengatakan kepada Guy dasar pemula, dan Melly menunjukkan level dari karakter yang ia mainkan. Ternyata Melly bisa dibilang sudah Mythica Glory ya, dan memiliki level akun 195. Sedangkan Guy masih Elite 5, nggak ada bintang pula. Guy pun menanyakan bagaimana caranya menaikkan level. Melly pun menjelaskan, ini adalah Vice City. Kau bisa merampok atau mencuri mobil mewah untuk membeli senjata dan menaikkan levelmu. Tapi Guy malah mengatakan dia tidak akan pernah melukai orang yang tidak bersalah. Melly pun terlihat bingung dan mengatakan bahwa Guy itu hanyalah bocil yang baru memasuki dunia game. Melly memberi saran kepada Guy bahwa dia bisa kumpulkan poin untuk jadi orang baik agar bisa menaikkan levelnya. Naikkan levelmu dulu sampai 100, baru kita mabar lagi, tegas Melly. Guy pun mengiyakan dan langsung bergegas pergi. Guy yang bermaksud mengejar target untuk bisa level 100 dan mencoba untuk tetap menjadi orang yang baik. Guy menaikkan levelnya dengan cara mengambil semua senjata dari para perampok dan mencoba membantu semua orang dalam kesulitan. Tapi nasib berkata lain. Guy pun disoroti wartawan dan masuk sebuah stasiun TV yang membuat namanya terkenal sebagai seorang pahlawan dari kota bebas itu. Atas sifat heroik yang Guy lakukan, cukup membuat semua player bingung sekaligus penasaran siapa sebenarnya yang memainkan karakter Guy. Apakah cewek atau cowok? Entahlah, hanya bot yang tahu. Seiring dengan berjalannya waktu, Guy pun mampu sampai ke level 102 dalam game. Singkat cerita, berpindahlah ke Melly yang berhasil masuk ke dalam sebuah rumah mewah yang sempat ia intai sebelumnya. Melly bisa masuk ke dalam ruangan itu karena bantuan Henki. Yang kita tahu Henki adalah seorang karyawan dari game Free City ini. Tujuan Melly ke tempat itu ingin mengambil sebuah klip video yang selalu ia cari dan belum pernah menemukannya. Atas bantuan Henki, Melly dengan mudah masuk dan mengambil barang yang menjadi misinya itu. Dan terlihat Melly sangat santai mengambilnya. Tapi tiba-tiba para penjaga mengetahui ada seorang yang menerobos masuk. Terjadilah baku tembak. Melly pun minta bantuan Henki untuk membantunya keluar, tapi sayang Henki tidak bisa karena dia tidak mampu memecahkan kode ruangan itu. Melly pun dengan terpaksa bertarung. Tapi sialnya, senjata Melly berhasil dijatuhkan oleh para penjaga. Tapi ketika Melly dalam keadaan terpojok, datanglah sosok heroik yang tak lain adalah Guy. Baku hantam pun kembali terjadi. Setelah melihat semuanya akan terasa lama bila melawan para penjaga, Guy pun berinisiatif langsung mengajak Melly untuk segera pergi dari tempat itu. Dengan keahlian dan skill botnya, tak diragukan lagi, Guy mengendarai motor dengan ditumpangi Melly di depannya. Guy berhasil kabur tanpa lecet. Scene berpindah lagi ke sang pemilik game. Dia bernama Anwan. Dia datang ke kantornya untuk meminta karyawannya membuat game Free City versi kedua, sekaligus meminta seluruh bawahannya untuk tidak menangkap si pahlawan berbaju biru yang kita kenal dengan Guy. Karena berkat pahlawan baju biru, game mereka jadi booming di sosmed, sekaligus itu membuat pendapatannya meningkat pesat. Singkat cerita, kita kembali dengan Guy dan Melly, yang dimana Guy membawa Melly ke rumahnya dan Guy menunjukkan semua senjata dan mobil yang ia miliki. Hal itu sangat membuat Melly kaget. Bagaimana bisa Guy player yang noob mampu dengan cepat menaikkan levelnya? Itu membuatnya bertanya-tanya siapakah Guy yang sebenarnya. Guy menjawab dengan polosnya, dia adalah Guy dan tetap Guy. Tapi Melly belum saja mengerti bahwa sebenarnya Guy ini hanyalah bot yang sangat pro. Melly sangat tidak percaya dengan kehebatan Guy dalam menaikkan levelnya. Melly juga mengatakan dia akan melupakan atas kehebatan Guy itu, karena setiap orang memiliki rahasianya masing-masing di dalam game. Mungkin Melly di sini menganggap Guy menggunakan cheat ya. Oke. Singkat cerita, Guy pun jalan-jalan untuk membeli es krim kesukaannya, yaitu es krim rasa permen karet. Setelah membeli es krim, mereka pun terlihat semakin dekat dan nyaman dengan suasana tersebut. Terlebih lagi Guy, di mana si Guy ini mengungkapkan bahwa dia ingin mencium Melly. Tapi di sisi lain, Melly tidak tahu cara ciuman karena tombol cium tidak terdapat di keyboardnya. Dengan lantang, Guy pun mengatakan dia bisa melakukannya. Secara Guy ini adalah bot, jadi dia tahu cara kerja sistem game itu. Ya, terjadi hal yang diinginkan oleh semua pria di dasar bumi. Sudahlah. Setelah kejadian itu, Melly pun merasa bahan bakarnya sudah terisi. Melly pun pergi dan sempat mengatakan kepada Guy semoga mereka bisa bertemu lagi lain kali, dan tidak hanya di dalam game, tapi juga di dunia nyata.
Guy sebagai bot pun hanya bisa mengiyakannya saja. Lanjut, scene berpindah ke Melly dan Hanky yang berbicara mengenai kode yang mereka ciptakan, yang dimana kode tersebut adalah dunia yang mereka inginkan, yaitu sebuah kejadian yang terasa nyata dalam sebuah game. Hanky juga mengatakan bahwa Guy adalah kecerdasan pertama yang merasa dirinya adalah manusia nyata, yang sebenarnya dia hanyalah program yang diatur untuk terus melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Tapi Guy berkembang dengan berjalannya waktu. Itulah yang membuat Hanky merasa sangat senang. Akhirnya yang mereka kerjakan bisa terwujud dan berkembang. Sebagai buktinya adalah Guy. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Hanky menciptakan karakter bot seperti nyata dan bisa mencintai seorang player? Ya, nanti kita akan tahu jawabannya. Lanjut lagi, Hanky mengatakan bahwa Free City 2 hari lagi akan di-upgrade ke versi kedua. Itu semua karena pemilik game Anwan ingin menyembunyikan program yang telah mereka gunakan tanpa seizin penciptanya, yaitu Hanky, dan itu sangat legal. Dan sekarang tugas Hanky dan Melly adalah mencari build atau program yang mereka miliki yang disembunyikan di dalam game, untuk jadi bukti bahwa Anwan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Dan dari sini kita baru tahu bahwa misi Melly dari dulu hanyalah untuk mencari build milik mereka yang digunakan oleh Anwan tanpa izin mereka. Melly juga mengatakan kepada Hanky bahwa dia sudah mencarinya tapi dia tidak ada. Mau tidak mau mereka harus meminta bantuan Guy untuk menyelesaikan misi ini. Scene berpindah ke Melly yang pergi menemui Guy. Melly bermaksud menyadarkan Guy kalau dia hanyalah sebuah program yang dirancang seperti nyata. Sedangkan kenyataannya ia bergerak atas kemauan penciptanya, bukan dari dirinya sendiri. Beda halnya dengan Melly. Melly adalah player yang dimana dia hidup di dunia nyata. Maksudnya bukan hanya hidup di dalam game ya. Mendengar kenyataan yang Melly katakan itu, Guy pun merasa sangat sedih ketika mengetahui bahwa dirinya hanyalah sebuah program. Karena di sepanjang hidupnya dia selalu merasakan bahwa dirinya luar biasa dan bisa melakukan semua hal sesuka hatinya. Kemudian Melly meminta Guy untuk menyelamatkan dunia game yang menjadi rumahnya. Karena hanya tersisa waktu 2 hari lagi, maka Free City akan direstart ke versi kedua. Dengan otomatis Free City pertama akan lenyap selamanya bersama Guy. Setelah mendengar semua itu, Guy pun memilih menyendiri dan merenungi semua perkataan Melly yang menurutnya sangat mengecewakan. Setelah puas menyendiri, Guy pun pergi ke rumah sahabatnya yang tak lain adalah Budi untuk menceritakan bahwa mereka tidak nyata, mereka palsu, yang mereka lakukan selama ini tidak ada faedahnya sama sekali. Guy pun menanyakan kepada Budi apa untungnya kita hidup di dunia seperti ini. Budi pun menjawab, walaupun kita tidak nyata, tapi kita bisa menolong teman kita, setidaknya itu bisa menjadi hal yang berguna dalam hidup mereka, dan juga semua itu terasa tidak palsu kan? Karena itu adalah sebuah momen yang paling terasa nyata bagi mereka sendiri. Dari perkataan Budi itu serentak mengembalikan semangat Guy untuk membantu Melly dalam misinya sekaligus untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran karena akan di-upgrade ke versi kedua. Guy menanyakan kepada Budi apakah kamu kenal security di seluruh kota. Budi pun mengatakan iya, semua aku kenal. Scene berpindah lagi ke ruangan. Di sini terlihat Guy dan Budi berhasil masuk ke sebuah rumah untuk meminta sebuah klip video. Pemilik rumah itu pun kaget, yang ternyata pemilik rumah itu adalah Asep yang di awal scene kita lihat. Asep pun menanyakan kepada Budi dan Guy bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ruangan itu, sedangkan dia memiliki banyak penjaga. Ternyata semua security penjaga di situ adalah temannya Budi dan mereka bisa masuk dengan sangat mudah. Setelah Guy memperkenalkan dirinya, Asep mengatakan bahwa dirinya sangat mengidolakan Guy yang menjadi sosok pahlawan di kota Free City itu. Asep juga menyuruh Guy untuk mengambil semua yang ia mau, tapi Guy hanya meminta satu klip video, dan Asep pun mengiyakannya. Setelah berhasil mendapatkan klip video tersebut, mereka pun pulang dengan santainya. Guy pun langsung menemui Melly yang terlihat masih kaku karena Melly sedang reload. Setelah Melly login, Guy pun memberikan Melly sebuah hadiah yang berupa klip video dan mengatakan akan membantu Melly dalam misinya agar dunia game tidak hancur. Karena di sisi lain, Guy juga muak dengan karakternya yang tidak bisa bebas, yang hanya bergerak atas kemauan sang pembuat game. Singkat waktu, kita diperlihatkan kembali kepada Anwan. Di sini Anwan menyuruh semua karyawannya untuk melenyapkan Guy, karena Guy bisa membuat game Free City versi keduanya tidak laku di pasaran, karena ada karakter superhero di Free City 1, dan secara otomatis para player akan lebih tertarik kepada Free City yang pertama.
Sekaligus itu akan mempengaruhi performa pemasaran Free City yang kedua yang akan diluncur 2 hari lagi. Dan Hengki di sini mengatakan bahwa Guy tidak akan bisa dilenyapkan karena dia adalah program dari si game itu. Karena bingung harus bagaimana, Anwan pun meminta usulan kepada semua karyawannya. Dan Anto pun mengusulkan, bagaimana jika mereka merestart program atau mengatur ulang. Dan begitu Guy akan kembali menjadi bot dan tidak akan pernah merasa dirinya hidup. Guy dapat dipastikan hanya melakukan kegiatan botnya yang hanya memutar di situ-situ saja. Bangun pagi, beli kopi, ke kantor, dikerampok. Ya, memang begitulah kegiatan bot. Anwan pun langsung menyuruh Anto untuk merestart atau mereboot programnya. Karena proses itu, semua player terhenti dalam permainannya untuk sementara. Setelah proses selesai, Guy pun kembali ke sedia kala dengan menjadi bot dan melakukan kegiatan itu-itu aja. Melly pun kembali ke dalam game dan mencoba membuat Guy mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Melly nampak kesulitan saat menyuruh Guy mengingat semua kenangan pernah mereka lalui bersama. Karena kayaknya si Guy ini perlu tindakan khusus agar bisa ingat kembali ya. Melly pun kembali ke dunia nyata. Melly tidak setengah putus asa dengan semua usahanya dan menganggap semuanya sudah selesai. Begitupun Guy yang tidak akan pernah bisa mengingat kembali semua yang telah terjadi. Di tengah keputusasaannya, Hengki pun menelpon Melly dan menyuruh Melly untuk membuka blog yang pernah Hengki kirim. Di saat Melly melihat blog tersebut, terungkaplah bahwa Guy adalah orang yang dirancang Hengki untuk tidak pernah menemukan wanita yang tepat untuknya. Dan Guy juga diciptakan untuk tidak pernah berhenti berharap bertemu dengan gadis impiannya yang tak lain adalah Melly. Dan tak sengaja Melly juga berpapasan dengan Guy yang membuat dunia Guy jadi berubah. Hengki mengatakan kepada Melly bahwa Melly berhasil mengubah kode. Guy yang awalnya hanya seorang bot dan akhirnya bisa melakukan kegiatan di luar kegiatan bot. Hengki pun yakin Melly bisa melakukannya lagi. Melly pun kembali login ke dalam game dan mencoba menyadarkan Guy. Melly membawa Guy ke suatu tempat untuk menyadarkan otak Guy yang sedang konslet. Melly mengulang perkataannya kepada Guy bahwa dunia Guy akan hancur dalam waktu 24 jam lagi. Tetap saja semua itu tidak memberi damage yang berarti bagi otak Guy yang mengingat semuanya. Dengan terpaksa, Melly pun mengeluarkan ultinya. Yang tidak sengaja, tombol cium pun terdapat di dalam keyboardnya. Yang seketika itu juga cukup memberikan damage ke otak Guy yang sedang konslet untuk mengingat semuanya. Guy pun mampu mengingat semua kejadian yang pernah ia lalui bersama Melly. Guy langsung mengajak Melly ke rumahnya untuk menunjukkan hal yang ia lakukan setiap hari. Dan entah mengapa Guy bisa melakukan hal itu, Guy pun tidak mengetahuinya. Ketika Melly melihat, alangkah terkejutnya Melly setelah mengetahui Alwan menyembunyikan guild game yang mereka ciptakan di seberang ufuk agar tidak bisa terlihat oleh semua player. Di seberang ufuk itu contohnya kayak suatu dinding penghalang yang gak bisa ditembusi siapapun termasuk player. Seperti bug, mengertilah kalian ya, penghalangnya. Oke lanjut. Dalam keadaan ini maka Melly dan Guy perlu orang dalam untuk menembus dinding itu. Ya, tak lain adalah Hengki. Hengki di sini berguna untuk membuat jembatan untuk mendekati dinding penembus agar Guy bisa masuk ke dalam bug itu. Singkat cerita, Guy bersama Melly mengumpulkan semua bot yang ada di kota. Guy mengajak mereka semua untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai tanpa mematuhi program yang telah tersusun oleh sang developer. Awalnya semuanya bingung, karena mana mungkin mereka bisa bebas, sedangkan setiap harinya kejahatan pembunuhan pasti bisa terjadi di kota itu. Dan mau tak mau mereka harus mengikuti proses yang seperti biasanya mereka lakukan agar terbebas dari pembunuhan. Guy pun meyakinkan mereka bahwasanya mereka bisa bebas asal mau dan tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Mereka hanya perlu libur atau mogok kerja dan berkumpul di suatu tempat. Akhirnya satu persatu orang di sana pun menyetujui usulan Guy karena merasa bosan melakukan kegiatan itu setiap hari. Setelah semuanya keluar dari peraturan seperti biasanya, perampok dan para player yang bermain di Free City pun bingung dan bertanya-tanya kemana para bot. Kenapa pula seluruh kota jadi sepi kali? Serentak semua player pun menyalahkan sang pemilik game dan menyuruh developernya untuk mengembalikan semua bot termasuk pahlawan berbaju biru yaitu Guy. Atas kejadian itu Anwan pun merasa migran. Dia pun langsung menyelidiki siapa sebenarnya dalang dari menghilangnya semua bot di kota Free City. Anwan pun menemukan dalang dari menghilangnya semua bot yang ada di kota, yaitu karena ulah Melly.
Anwan langsung menyuruh Anto untuk membunuh karakter Melly dalam game, tapi sayangnya mereka tidak memiliki senjata lagi di kota itu. Setelah semua polisi disuruh libur dan tak lagi melakukan tugas mereka seperti biasanya, alias mogok kerja, dan Awan pun menyuruh Anto untuk mematikan semua yang ada di dalam game dan semua yang akan beres. Anto pun berusaha memperingati Anwan. Bila semuanya dimatikan maka akan mati selamanya dan mereka akan sangat panik. Anwan pun tidak peduli dengan semuanya, karena di kepalanya hanyalah duit agar Felicity kedua banyak laku di pasaran. Awan menyuruh Anto cepat kerja dan selesaikan semuanya. Anto pun pasang mode serius dengan menghancurkan seluruh bangunan di jalan yang dilewati Guy dan Melly secara perlahan agar mereka tidak sampai ke tempat yang tengah dituju. Di sini Anto mengeluarkan seluruh skill dan melemparkan semua mobil di jalanan ke arah Guy dan Melly. Ketika dalam keadaan terdesak, hampir terjepit bangunan, Hengki pun datang dengan meretas jaringan lalu membuat sebuah jembatan yang menukik ke atas dan akhirnya Guy dan Melly pun berhasil keluar dari jepitan bangunan yang hampir membunuh mereka. Setelah mengetahui bahwa Anto gagal dalam misi membunuh Guy, Anwan pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Dude, seorang manusia dirancang khusus untuk membasmi player yang keluar dari peraturan game. Singkat cerita, Guy dan Melly tiba di pembatas yang tidak bisa ditembus, yaitu sebuah lautan luas. Atas bantuan Hengki, terbentuklah sebuah jembatan yang digunakan untuk mendekati dinding penghalang. Jelas Hengki langsung dipecat karena membantu Guy dan Melly. Anwan langsung menyuruh Anto untuk mengeluarkan semua player yang ada di dalam game dan mengeluarkan senjata andalannya yang ditugaskan untuk membunuh Guy. Di sini manusia berbadan besar dan Guy memiliki wajah yang mirip. Mereka pun bertarung. Guy pun dibuat tak berdaya dengan pukulan telak dari Dude. Dan kacamata Guy pun jatuh karena hempasan badannya ditendang oleh Dude sampai terbang. Dengan tidak ada kacamata, Guy pun sama sekali tidak berdaya. Pertarungan Guy dan Dude pun langsung disaksikan oleh semua player Felicity. Saat Guy tidak berdaya, datanglah Budi yang mengatakan ingin membantu Guy. Namun Budi di sini juga modar oleh Dude. Dude pun kembali menghajar Guy dengan damage yang tak seimbang. Ketika Dude ingin mengeluarkan ultinya dengan tinjuan super, untung saja kacamata Guy berada tepat di samping dirinya tergeletak. Momen epic Guy pun terjadi. Merasa unggul, Guy pun mengeluarkan jurus konyol dengan cara teleport. Tapi kesempatan itu diambil oleh Dude yang membuat Guy hampir mati. Dan ketika dalam keadaan mendesak, Budi pun membantu Guy dengan melemparkan kacamatanya ke Guy. Dengan itu juga Guy mengubah mode kacamatanya menjadi mode berdansa dan langsung memasang kacamata tersebut ke kepala si Dude. Hal itu memang konyol tapi memberikan damage yang berarti untuk Dude. Dude pun menari-nari gak jelas. Setelah kekalahan Dude, Awan pun langsung ingin menghancurkan seluruh server yang terhubung dengan game Felicity untuk mengakhiri semuanya sekaligus memusnahkan seluruh kota Felicity. Perlahan kota itu terlihat lenyap sedikit demi sedikit. Namun Guy masih terus berjuang untuk mencapai ujung jembatan dan akhirnya Guy berhasil menembus dinding penghalang yang tidak bisa ditembusi oleh semua player. Seketika itu juga semua penonton menjadi kaget karena Guy menghilang masuk ke dalam penghalang itu. Untungnya Guy terlihat kembali di seberang pulau, yang dimana pulau itu mereka semua bot bisa melakukan aktivitas yang mereka inginkan tanpa aturan dari program. Dan karena rahasia dari Anwan telah terbongkar, dia pun langsung diserang semua wartawan termasuk seluruh player Felicity dan Anwan pun ditangkap polisi. Kembali ke Melly yang diajak Hengki untuk ngopi keluar sebentar. Tapi Melly menundanya sejenak karena ia ingin bertemu dengan Guy di dalam game. Hengki pun pergi duluan ke warkop untuk pesan kopi. Singkat cerita, kembali ke Guy dan Melly. Dengan pertemuan mereka berdua, terungkaplah fakta bahwasanya Guy mengatakan memang dia bot, tapi dia mencintai Melly dengan tulus. Dan semua itu tak akan terjadi tanpa seorang penulis yang menciptakan sosok Guy. Dan Guy hanya selembar surat cinta yang ditulis oleh seorang pencipta yang tak lain itu adalah Hengki. Karena mengetahui fakta tersebut, Melly pun baru ngeh bahwasanya Hengki mencintainya tanpa bisa mengungkapkannya. Dan hanya bisa mengungkapkan cintanya dari program yang ia ciptakan melalui sosok bot yang kita kenal Guy.
Di dunia nyata, Melly pun langsung mencari Hengki, dan setelah dia melihat Hengki dengan tangisan haru, mereka berdua pun saling menghampiri dan berpelukan di tengah jalan seperti yang kita lihat bersama. Baik, saya singkat cerita, Guy pun disatukan kembali dengan teman security-nya, yaitu Budi. Mereka pun kembali memulai hari baru dengan bebas melakukan apa saja yang mereka mau, karena mereka telah menyelesaikan misi dan hidup seperti yang mereka inginkan. Film pun selesai. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Semoga kalian bisa terhibur dengan penjelasan yang saya bawakan. Paling tidak sedikit saja jadilah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah bergerak di situ-situ aja, dan lakukan semua yang kalian inginkan selagi itu hal yang positif. Saya Sampau Film undur diri, sampai ketemu di konten lainnya. Bye.